أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan akhlak yang utama sebagai sarana memperoleh surga tertinggi. Sebagaimana firman-Nya dalam surah Al-Imran ayat 133 sampai 134. Ini menjelaskan bahwasanya surga akan didapatkan dengan orang yang memiliki akhlak atau karakter yang mulia. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila maghfirati min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard uiddat lil muttaqin alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal qadhimina al ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Dan bersegeralah kalian, jangan tunda lagi kepada ampunan dari Rabb kalian. Hafal baik-baik kalimat ini, taubat. Jangan tunda. Detik ini, di tempat ini, ingat dosa, astagfirullah wa atubu ilaih. Janji sama Allah tidak akan mengulanginya. Ini kalimat keselamatan. Karena semua penghambat nikmat bisa diampuni dan dimaafkan karena taubat tadi. Dan di akhirat lepas dari azab. Allah bilang bersegera, jangan tunda taubat itu. Dan kejarlah setelah taubat surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Artinya setelah taubat isi waktumu dengan amal-amal saleh, dengan kebaikan-kebaikan. Tidak lagi waktu untuk bermaksiat. Dan itu makna daripada takwa. Lalu Allah merincikan siapa orang-orang takwa itu yang layak masuk ke dalam surga. Di sini isinya umumnya adalah karakter atau akhlak yang mulia. Yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun waktu sempit. Dan ini akhlak yang mulia. Dia bersedekah tidak memandang apakah dia lagi kaya atau miskin. Dia lagi sehat atau sakit. Dia lagi lapang ataupun lagi sempit. Intinya setiap ada panggilan sedekah dia selalu bersedekah. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu tidak pernah melewatkan satu hari kecuali beliau bersedekah. Walaupun hanya sepotong roti ataupun kue. Dan subhanallah selalu saja Allah subhanahu wa ta'ala membalasnya. Dan para sahabat ridwanullahi alaihim menghilangkan perasaan pelit dengan cara melatih diri terbiasa mengeluarkan yang terbaik. Beliau pernah menerima 10.000 dirham habis dibagi-bagikan. Keesokan harinya Abdullah bin Umar ingin memberikan makan untanya. Dia tidak punya duit lalu dia pinjam sama orang 1 dirham. Saking gemarnya dengan sedekah. Karakter yang pertama dalam ayat ini ahli surga adalah orang yang suka berinfak. Baik dalam keadaan lapang ataupun sempit. Dan ketahuilah teman-teman infak ini sudah sering kita tekankan. Dia adalah kata kunci datangnya rezeki dan juga sekaligus menjadikan jalan keluar. Sebagaimana sabda Nabi SAW. Sedekah itu bisa meredam murkahnya Allah. Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhum ajma'in, kalau mereka lagi punya masalah yang mereka hadapi, maka mereka sengaja keluar mencari kantong-kantong sedekah. Pernah orang datang kepada Hasan Basri rahimahullah, kepada Abdullah bin Mubarak, lututnya bernanah sudah 7 tahun. Enggak sembuh-sembuh maka dia pun minta jalan keluar. Kata Ibnu Mubarak, carilah wilayah muslimin yang membutuhkan sumur, galilah untuknya, untuk mereka. Semoga saja Allah sembuhkan lukamu. Dan setelah orang itu menggali sumur, maka Allah SWT sembuhkan lukanya. Dan sekian banyak manfaat daripada bersedekah itu. Menghilangkan karakter buruk pelit dan mendatangkan karakter baik dermawan. Dan orang-orang yang menahan amarahnya. Dikatakan wal qadhimin al ghaidh. Ini sudah pernah kita jelaskan teman-teman. Qadhim adalah orang yang mengekang. Ghaidh adalah terjemahnya marah yang disebabkan karena kita tidak bersalah dan kita mampu untuk membalas. Misal kalau seseorang datang, kita punya anak kecil lagi dihidangkan kopi atau teh lalu dia datang disentuh jatuh. Kita nggak ada masalah, tapi anak ini yang pecahin, tumpahin. Mungkin kita lagi pengen minum. Bisa marah, tapi kita qadhimul ghaidh, kita tahan itu. Kita mampu marah dengan seseorang tapi kita balas dengan bukan emosi.
Itu namanya wal qadhiminal ghaidh. Orang yang suka sedekah dalam keadaan susah ataupun dalam keadaan lapang, dan orang yang bisa meredam emosinya dalam keadaan dia marah. Dan ini sudah pernah saya jelaskan, ada salah satu kisah berhubungan dengan ayat ini. Kisah seorang salafus saleh dulu, dia lagi duduk sama tamunya untuk makan, kemudian pembantunya atau budaknya membawa marak kambing yang sangat panas. Kemudian kakinya kesentuh karpet, lalu tertumpah semua marak itu di baju atau di badan tuannya. Padahal tuannya lagi duduk sama tamu. Budak ini menumpahkan itu. Panas. Otomatis orang spontan marah. Tapi budak ini tahu kalau tuannya orang beriman. Dan dia menggunakan dalil ayat ini. Dia mengatakan kepada tuannya waktu tuannya baru mau marah, wal qadhiminal ghaidh. Dan orang-orang yang bisa meredam marahnya walaupun dia benar. Maka tuannya mengatakan, aku sudah redam marahku. Dia bilang, belum selesai tuan. Dibaca lanjutan ayatnya, wal afina anin nas. Dan setelah orang-orang yang menahan amarahnya adalah suka memaafkan kesalahan orang lain. Ini berat, tapi kita disuruh memaafkan. Maka dia bilang, wal afina anin nas. Maka majikannya mengatakan, aku sudah memaafkanmu. Dia bilang, belum selesai tuan. Lanjutan ayatnya, wallahu yuhibbul muhsinin. Dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Maka kata majikannya, sebagai bentuk ketaatan kepada Allah, aku sudah bebaskan kau dari keterbudakan. Dan ini sebuah akhlak yang mulia teman-teman sekalian. Bagaimana kita melalui dunia ini sebentar, dengan tidak usah terlalu terbawa dengan arus. Kalau ada yang berbuat jahat sama antum, langsung yakini Allah sedang ingin meninggikan derajat antum melalui dia. Gak usah khawatir. Tidak akan pernah teman-teman ada satu bulu di badan kita jatuh kecuali dengan izin Allah. Walaupun orang ingin berbuat sejahat apapun, sehebat apapun siasat dia, apa kurangnya kehebatannya Fir'aun. Tapi kenapa dia nggak bisa membunuh Musa alaihissalam? Nabi Musa alaihissalam gampang ditemukan, di pinggir jalan selalu ada. Tinggal ditangkap, dibunuh oleh Fir'aun. Tapi kuasa Allah mengalihkan Fir'aun tidak bisa habisan ide untuk membunuh Musa alaihissalam. Terakhir pun Allah membinasakan dia. Kalau antum di jalan rel yang benar tidak usah khawatir. Orang mau lakukan apapun, yakinlah. Perbuatan dia itu adalah penyebab Allah subhanahu wa ta'ala ingin mendatangkan sesuatu yang tinggi. Kalau cobaan antum makin memuncak, berarti makin besar nikmat yang akan datang setelah cobaan tersebut. Tinggal sabar saja. Makanya Umar bin Khattab berkata radhiyallahu anhu, siapapun yang sedang datang cobaan padanya, lalu dia yakin itu adalah perintah Allah, itu adalah kewajiban yang Allah telah bebankan, takdirnya Allah, maka dia terima, dia akan dapat pahala, dia akan mudah melalui, dan juga dia akan dapat jalan keluar. Tapi kalau dia tidak terima keputusan Allah itu, dari cacian orang, dari fitnah orang, atau apa saja, masalah-masalah yang dihadapi selama di dunia, maka dia akan mendapatkan dosa, dia tetap akan melalui cobaan tersebut dan dia akan sulit mendapatkan jalan keluar. Selanjutnya kata Syekh Abu Bakar rahimahullah, Allah mengutus Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tujuan utamanya dalam syariat ini adalah menyempurnakan akhlak yang mulia. Sebagaimana dalam sabda Nabi SAW diriwayatkan Imam Bukhari, Imam Ahmad, salihul akhlak. Yang artinya innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus hanyalah untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang mulia. Sopan, santun, bakti sama orang tua, dermawan, ramah, apa saja. Aku memang diutus untuk itu, untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang mulia ini. Allah tidak suka dengan orang yang jahat, bejat, berkata kotor, dan segala macam karakter yang buruk. Riwayat Imam Ahmad, innama bu'istu liutammima salihal akhlak. Sesungguhnya aku diutus betul-betul untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang sangat baik. Beliau juga sallallahu alaihi wasallam menjelaskan keutamaan akhlak-akhlak yang mulia dalam banyak sabda-sabda beliau yang tidak terhitung lagi jumlahnya. Di antaranya misalnya hadis yang sahih riwayat Tirmidzi nomor 2003 dan riwayat Abu Daud nomor 4799. Ma min syai'in fil mizani athqalu min husnil khuluq. Ketahuilah, kata Nabi SAW, tidak ada sesuatu pun di dalam timbangan amal pada hari kiamat yang lebih berat dan lebih berat daripada akhlak yang baik.
Juga sabda Nabi SAW yang menggambarkan bahwasanya semua kebaikan ada di akhlak yang mulia. Kalau orang sudah jaga akhlak yang mulia, kebaikan-kebaikannya akan berkumpul padanya. Sebagaimana sabda beliau, al-birru husnul khuluq. Kebajikan itu justru berkumpul pada akhlak yang baik. Artinya, kalau buruk akhlaknya maka imannya tidak sempurna. Kata Nabi SAW, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa atau ahsanuhum akhlaqa. Orang mukmin yang paling sempurna imannya, sudah sampai pada tingkat tertinggi hubungannya dengan Allah, adalah orang yang paling baik akhlaknya, karakternya. Hadis ini riwayat Bukhari Muslim dan lafaz Imam Bukhari, Imam Muslim di nomor 2553. Juga Nabi SAW memastikan siapapun umatnya yang baik, karakternya, akhlaknya, santun, bakti sama orang tua, dermawan, apalah ringan tangan dan seterusnya, ini akan bersama Nabi SAW di hari kiamat. Kata ulama, bersebelahan dengan istananya Nabi SAW sehingga dekat sekali dengan beliau. Kata Nabi SAW dalam hadis, Inna min ahabbikum ilayya wa akrabikum minni majlisan yaumal qiyamah ahasinakum akhlaqa. Sesungguhnya orang yang paling aku cintai di antara kalian dan paling dekat kedudukannya denganku pada hari kiamat adalah orang yang paling baik akhlaknya di antara kalian. Hadis ini diriwayatkan Imam Tirmidzi nomor 2018. Tentu Nabi SAW teman-teman kalau berbicara pada saat waktu-waktu tertentu beliau mengangkat suaranya seperti di kancah peperangan, seperti di khutbah Jumat. Di waktu-waktu di mana dibutuhkan suara ditinggikan, Nabi SAW tinggikan. Tapi selain daripada itu, ya sebagaimana tunggu, saya jelaskan dulu hadisnya. Ada hadis Bukhari berbunyi, kata para sahabat Abu Hurairah mengatakan Nabi SAW kalau berkhutbah, mata beliau memerah, wajah beliau memerah, sampai seakan-akan beliau sedang memotivasi pasukan untuk menyerang musuh. Tapi dalam riwayat lain, selain daripada menyampaikan kebaikan-kebaikan dengan suara yang semangat misalnya, kata para sahabat di sisi yang lain, Nabi SAW kami temukan lebih malu daripada anak gadis di dalam pingitannya. Artinya Nabi SAW tidak minta-minta, ya, tidak pelit, tidak kasar. Jadi ada saatnya beliau mengangkat suara tapi itu bukan berarti keburukan. Tapi ada saatnya juga beliau tidak berbicara. Bahkan suaranya sangat lembut. Gitu kan. Sampai para sahabat itu malu melihat ke wajah Nabi SAW pada saat berbicara karena lembutnya bahasa yang beliau gunakan alaihissalatu wassalam. Banyak orang salah faham, mereka anggap dengan menggebu-gebuhnya Nabi SAW bicara, memberikan motivasi kepada para sahabat di khutbah Jumat atau di kesempatan-kesempatan menasihati mereka untuk jihad, berarti boleh mencaci maki di mimbar, boleh mencaci maki di majelis. Ini semua tidak benar. Ini mencoreng akhlak dia sendiri. Itu tidak boleh tentunya. Beliau juga SAW ditanya tentang amal apa yang paling utama, yang paling banyak mendatangkan pahala, paling mudah dicintai oleh Allah. Beliau mengatakan husnul khuluq, akhlak yang baik. Hadis ini riwayat Ahmad nomor 17.358. Juga ditanya tentang apa yang paling banyak memasukkan orang ke dalam surga. Yang paling mudah, paling banyak mengantar orang ke dalam surga. Maka beliau mengatakan taqwallah wa husnul khuluq. Takwa kepada Allah, patuh kepadanya, perintah dikerjakan, larangan dijauhi dan akhlak yang baik. Hadis ini hadis hasan diriwayatkan Tirmidzi nomor 2004. Juga Nabi SAW bersabda tentang kedudukan orang yang memiliki akhlak yang mulia. Selalu santun, selalu baik, selalu senyum, selalu memberi, selalu memaafkan. Kata Nabi SAW, Innal abda la yablughu bi husni khuluqihi azima darajatil akhirah wa syarafal manazil wa innahu la dha'iful ibadah. Hadis ini diriwayatkan oleh At-Tabarani di jilid 1 halaman 260 dengan sanad jayyid atau bisa diterima. Kata Nabi SAW, sesungguhnya seorang hamba pasti akan mencapai derajat yang sangat agung di akhirat. Tinggi sekali. Kedudukan mulia dengan akhlaknya yang baik. Meskipun hamba itu lemah dalam beribadah. Artinya ada ibadah-ibadah mungkin yang tidak maksimal, tapi karena santun akhlaknya baik, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan derajat yang tinggi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
بسم الله الرحمن الرحيم